Marc Marquez mengalami masa kemunduran dalam 3 tahun terakhir dengan banyaknya crash, cedera, dan hanya mencatatkan 3 kemenangan yakni di Sachsenring, Texas, dan Misano. Selain itu, usai menjalani tes di Valencia pada bulan November lalu, rider berusia 30 tahun itu menegaskan prototip Honda 2023 bukanlah motor pemenang. Kami sangat membutuhkan peningkatan lebih lanjut, katanya. Sejak musim dingin, muncul spekulasi jika Marquez bakalan hengkang dari pabrikan asal Jepang itu jika HRC atau Honda Racing Corporation gagal menyediakan motor yang sesuai dengan kemauan pembalap asal Cervera Spanyol itu. Banyak pertanyaan, akankah dia mengakhiri kontraknya dengan Honda untuk tahun 2024? Pada 2 kali tes Sepang di bulan Februari, Marc Marquez kembali kalah 0,7 dan 0,8 detik. Dan hanya mampu menempati antara posisi ke-13 dan ke-14 yang sangat mengecewakan. Hal yang sama seperti sebelumnya di Valencia dan kemudian di Portimao. Dia sadar HRC tidak memperbaiki motornya dalam 3 bulan. Saya tidak akan khawatir apakah saya masih akan membalap untuk Honda pada 2024 atau tidak sebelum balapan pertama, kata pembalap Repsol Honda itu di tes Sepang. Sejak saat itu, Marc tidak mau berkomentar soal itu. Dia yakin dan percaya pada Honda, meski masih banyak yang harus dilakukan. Namun faktanya pemenang MotoGP 59 kali itu berada di peringkat 19 dalam kejuaraan pembalap setelah pramusim tanpa cedera dan persiapan optimal untuk musim ini. Saya telah melakukan pekerjaan saya. Sekarang giliran Honda, tegasnya saat tes pramusim. Catatan Marc Marquez pada tahun 2023 ini adalah dia hanya mengantongi 12 poin dan tidak pernah menang pada balapan hari Minggu. Hanya dalam sprint di Portugal dia finish ketiga dan finish keempat di Prancis. Muncul spekulasi transfer yang paling tidak masuk akal. Sponsor Red Bull akan memindahkan Marc Marquez dari Honda ke tim pabrikan Red Bull KTM. Karena motor asal Austria itu berhasil menang. Dan yang terbaik penantang gelar Moto2 asal Spanyol, Pedro Acosta harus menjadi rekan setim barunya. Tapi apakah benar hal itu bisa terwujud? Kedengarannya menarik. Tapi ada beberapa kendala yang menyertainya. Inilah 10 alasan KTM akan berpikir 1000 kali untuk mendatangkan Marc Marquez ke pit mereka. Pertama, Marc Marquez memiliki kontrak dengan HRC untuk tahun 2024 dengan nilai fantastis mencapai 15 hingga 20 juta euro atau sekitar 242 hingga 323 miliar rupiah. Tidak ada pembalap lain yang akan dibayar dengan jumlah tersebut. Kedua, Brad Binder dan Jack Miller memiliki kontrak kedap air atau perjanjian yang mengikat selama periode yang sudah disepakati untuk tim Red Bull KTM hingga 2024. Dan mereka sangat disambut setelah melihat penampilannya yang kuat musim ini. Selain itu, baik KTM maupun Red Bull tidak memutuskan kontrak. Ketiga, di media Spanyol tersiar kabar bahwa Pierer Group dapat memindahkan Binder dan Miller ke tim MotoGP Husqvarna yang baru akan dibentuk dan mengganti mereka dengan duet Marquez Acosta. Tapi hal itu sama sekali tidak berdasar. 2 minggu lalu, Direktur Motorsport Pete Beirer dengan sangat meyakinkan menyangkal rumor itu dalam sebuah wawancara. Keempat, tidak ada 2 tempat MotoGP tambahan yang akan dialokasikan untuk tahun 2024. Karena 2 slot yang ditinggalkan setelah Suzuki mundur hanya dapat diberikan ke tim pabrikan lain dengan homologasi motornya sendiri hingga akhir tahun 2026. Secara teori bisa dipakai oleh pabrikan BMW, Kawasaki, atau MV Agusta. Tapi sejauh ini mereka tidak atau belum berminat. Kelima, Pierer Mobility AG beberapa kali telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada merek grup lain seperti GasGas atau Husqvarna yang akan mengembangkan mesinnya sendiri. Karena ini akan menelan anggaran 2 digit jutaan per tahun. Itu sebabnya KTM RC16 identik digunakan di tim GasGas T3. Dalam klasemen konstruktor, poin yang dicetak oleh tim GasGas juga diberikan pada KTM. Keenam, Pierer Mobility AG saat ini memiliki 25,1% saham MV Agusta sejak musim gugur lalu dan suatu hari nanti dapat memperoleh saham mayoritas atau bahkan 100%.
Meski begitu, MV Agusta tidak akan dikirim ke MotoGP sebagai tim pabrikan sendiri, karena akan ada regulasi teknis baru di 2027 yang belum ditetapkan. MV Agusta tidak akan mampu mengembangkan mesin MotoGP V4.1000cc sendiri pada tahun 2025, terlepas dari anggaran yang sangat besar. Dan untuk musim 2026 saja, rencana seperti itu akan menjadi omong kosong bisnis. Ketujuh, menurut media Spanyol, KTM selalu membuat kejutan. Karena setahun yang lalu, mereka berencana untuk mentransfer Miguel Oliveira dari tim pabrikan Red Bull ke tim Satelitech 3 untuk tahun 2023. Ketika Jack Miller pindah ke Red Bull KTM dari Ducati. Tapi Oliveira gagal masuk 10 besar dalam 10 balapan di track kering usai cedera tangan di Spielberg pada 2021. Di sisi lain, Binder dan Miller sedang dalam performa terbaiknya pada 2023. Kedelapan, CEO KTM Stefan Pierer beberapa kali telah menjelaskan Marc Marquez pembalap yang tidak mungkin untuk KTM. Karena jika dia menang, itu karena pembalapnya. Jika dia kalah, itu karena motor kami. Kami akan tetap bersama pembalap muda kami, kata bos KTM itu mengacu pada banyaknya jebolan pembalap KTM dari Moto2 dan Moto3 di masa depan. Kesembilan, KTM punya 3 kartu as. Brad Binder terlihat cukup bagus untuk menjadi ancaman gelar yang tidak diragukan lagi begitu RC16 ada di sana. Dan Pedro Acosta dan Izan Guevara memiliki 2 prospek terbaik untuk siap naik kelas ke MotoGP. Ketiganya tidak ada bandingannya. KTM akan mengikuti jejak Ducati dengan mendatangkan pembalap muda yang fresh. Dan secara fakta hal ini berhasil. Kesepuluh, KTM sudah mengatakan pada tahun 2019 bahwa mereka lebih suka berinvestasi pada motornya daripada membayar gaji besar Marquez. Apakah Pedro Acosta membelot ke pabrikan lain seperti Jorge Martin? Pedro Acosta masih berusia 18 tahun, tetapi sudah menunjukkan kemampuannya yang fantastis di Moto2. Namun sebelumnya Direktur Motorsport KTM Pete Beirer mengatakan bahwa rencana mereka adalah tetap dengan 4 pembalap saat ini untuk line-up pembalap MotoGP musim 2024 dan membiarkan Acosta tetap di Moto2 agar kasus Raul dan Remy yang layu sebelum berkembang tak terulang lagi. Pedro berujar, "Saya tidak tahu situasinya. Saya percaya pada KTM. Mereka memberi saya motor saat saya tidak memiliki tim. Saya percaya pada keputusan mereka untuk MotoGP. Tapi jika saya tidak bisa berbaju balap oranye yakni tim resmi KTM, mungkin memakai baju balap warna merah," kata Pedro Acosta, yang merujuk pada tim satelit gas-gas yang juga berwarna merah. Faktanya tidak ada tempat di KTM untuk Acosta. Namun dia dianggap sebagai the next superstar MotoGP dan potensi ketersediaannya kemungkinan besar akan menarik perhatian setiap bos tim di paddock. Mungkin di tim merah gas-gas akan ada ruang jika Paul Espargaro memutuskan untuk pensiun karena cedera. Ketika Pedro ditanya apakah dia senang mengikuti rencana KTM untuk tetap bertahan di Moto2 tahun depan, pembalap asal Spanyol itu menjawab, "Saya percaya pada KTM. Jika mereka memutuskan untuk memberi saya tempat di Moto2, mereka memiliki pengalaman untuk benar-benar merencanakan apa yang terbaik untuk karir saya. Dan untuk musim pertama saya di MotoGP nanti," katanya. Dan harapan Acosta adalah untuk tetap naik ke MotoGP bersama KTM. "Saya sangat percaya pada mereka. Hatiku oranye. Mereka seperti keluarga. Mereka menyediakan semua yang saya butuhkan untuk berlatih. Motor yang sangat kompetitif untuk memperjuangkan gelar dunia," ujar Pedro. Apalagi tahun ini motor KTM bisa setara dengan Ducati di beberapa seri kemarin. Pembalap berusia 18 tahun itu menambahkan, di Moto3 mereka melakukan banyak hal antara satu balapan dan balapan lainnya. Karena saya harus lebih cepat. Saya berterima kasih kepada mereka. Mengapa tidak terjun ke MotoGP dengan KTM? Sementara itu Pete Beirer menjelaskan rencananya untuk Acosta. Dalam beberapa tahun terakhir kami harus belajar bahwa pembalap muda seperti Iker Lecuona atau Raul Fernandez mungkin terlalu cepat dipromosikan ke MotoGP. Saya ingin Pedro Acosta bertahan di Moto2 selama 1 tahun lagi. Anak laki-laki itu masih sangat muda, kata bos asal Austria itu. Bos KTM itu melanjutkan,
Ketika dia naik ke MotoGP pada usia 19 tahun, kita harus ingat Dani Pedrosa yang baru saja menunjukkan bahwa dia masih bisa sukses di MotoGP pada usia 37 tahun di Jerez. Jadi masih banyak waktu baginya. Pedro sangat cepat dan bagus. Dia tidak mudah stres dan tidak ada tekanan waktu untuk masuk ke kelas utama, pungkas Pete Beirer. Sebagai informasi, pembalap pabrikan KTM Jack Miller dan Brad Binder telah disegel dalam kontrak untuk 2024. Sementara Paul Espargaro dan Augusto Fernandez tetap membentuk tim Gas-Gas Tech 3 musim depan. Jadi bukan pasangan pembalap ini yang akan berada di KTM. Namun apapun bisa saja terjadi dalam dunia balap.